Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aziza Anwar. Saya dari FKIP Pendidikan Matematika Universitas Jember. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi Sistem Persamaan Linier 3 Variabel atau SPLTV pada mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10 SMA. Saya mau tanya nih, apa kabar kalian hari ini? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Di zaman pandemik seperti saat ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara sering mencuci tangan dan memakai masker ketika kita keluar rumah ya. Kita harus mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebelum masuk ke dalam pembelajaran, saya ingin memberitahukan kompetensi dasar atau KD dan tujuan pembelajaran untuk materi SPLTV. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, 3.3, menyusun sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Kemudian 4.3 yaitu menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel dari masalah kontekstual. Tujuan pembelajarannya sendiri yaitu merumuskan, menyelesaikan, dan menafsirkan penerapan sistem persamaan linier 3 variabel dengan menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode eliminasi, yang kedua metode substitusi, dan yang ketiga metode campuran. Yang menjadi bahasan pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, pengertian SPLTV dan bentuk umum SPLTV. Yang kedua, ciri-ciri SPLTV. Kemudian yang ketiga, penyelesaian SPLTV. Apa itu SPLTV? SPLTV atau sistem persamaan linier 3 variabel merupakan sistem persamaan yang terdiri atas 3 persamaan dan mengandung 3 variabel. Biasanya kita menggunakan variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Bentuk umum SPLTV. Bentuk umum SPLTV yaitu yang pertama, A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Kemudian yang kedua, A2X tambah B2Y tambah C2Z sama dengan D2. Dan yang ketiga, A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Variabel yang digunakan yaitu variabel X, variabel Y, dan variabel Z, di mana A1, A2, dan A3 merupakan koefisien dari variabel X, B1, B2, dan B3 merupakan koefisien dari variabel Y, C1, C2, dan C3 merupakan koefisien dari variabel Z, dan D1, D2, dan D3 merupakan sebuah konstanta. Di sini, apakah ada yang tahu apa ciri-ciri dari SPLTV? Ya, pintar sekali. Ciri-ciri SPLTV yaitu yang pertama, SPLTV terdiri atas 3 persamaan. Yang kedua, SPLTV mengandung 3 variabel. Biasanya kita menggunakan variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Tapi kita juga bisa menggunakan variabel yang lainnya. Misalnya variabel A, variabel B, dan variabel C. Selanjutnya, SPLTV mengandung relasi tanda sama dengan. Dan yang terakhir, SPLTV berderajat 1 atau berpangkat 1. Jika suatu sistem persamaan berpangkat lebih dari 1, berarti itu bukan merupakan SPLTV.
Nah, sekarang kita akan membahas langkah-langkah penyelesaian SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel yang meliputi yang pertama, metode eliminasi, yang kedua, metode substitusi, dan yang ketiga, metode campuran. Agar kalian tahu atau agar kalian paham, ditonton sampai selesai ya langkah-langkah penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi, yaitu yang pertama, kita cari dulu mana variabel yang memiliki koefisien yang paling sederhana di antara 3 persamaan tersebut. Kemudian, ketika kita sudah menemukan variabel mana sih yang memiliki koefisien yang paling sederhana, selanjutnya kita eliminasikan, sehingga nantinya kita akan mendapatkan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, setelah kita mendapatkan sistem persamaan linear 2 variabel atau SPLDV, selanjutnya kita eliminasi lagi, sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai salah satu variabel. Untuk memperoleh nilai variabel yang kedua, kita lakukan eliminasi lagi dari SPLDV tadi yang telah kita dapatkan, sehingga kita memperoleh nilai variabel yang kedua. Untuk mencari nilai variabel yang ketiga, kita lakukan substitusi, yaitu kita masukkan nilai yang telah kita temukan ke dalam salah satu persamaan dari ketiga persamaan di awal, sehingga nantinya kita akan memperoleh nilai dari variabel yang ketiga. Nah, begitu ya anak-anak, langkah-langkah menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama yaitu pilihlah satu persamaan dari ketiga persamaan yang paling sederhana. Kemudian kita nyatakan X sebagai fungsi dari Y dan Z, atau Y sebagai fungsi X dan Z, atau Z sebagai fungsi X dan Y. Kemudian kita substitusikan ke dua persamaan yang lainnya, sehingga nanti kita akan mendapatkan SPLDV. Nah, setelah kita mendapatkan SPLDV, kemudian kita nyatakan lagi X sebagai fungsi dari Y, atau X sebagai fungsi dari Z, atau Y sebagai fungsi dari X, atau Y sebagai fungsi dari Z, atau Z sebagai fungsi dari X, atau Z sebagai fungsi dari Y. Sehingga nanti kita akan memperoleh penyelesaian dan mendapatkan nilai dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Seperti itu ya anak-anak ketika ingin menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode substitusi. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode campuran. Saat kita menggunakan metode campuran, berarti kita menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Kita boleh menggunakan metode substitusi terlebih dahulu, baru eliminasi, atau kita juga bisa menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu, baru substitusi. Menurut saya, metode campuran merupakan metode yang paling mudah untuk mengerjakan permasalahan sistem persamaan linear 3 variabel. Namun, kalian bebas menggunakan metode apa saja. Kalian bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran.
Pilihlah metode yang paling Anda pahami, sehingga Anda tidak akan mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Selanjutnya, saya akan memberikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 3 variabel. Kemudian, saya akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan 3 metode yang berbeda, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Apakah ketiga metode tersebut akan menghasilkan nilai akhir yang sama? Nah, berikut contoh permasalahannya. Ada 3 orang sahabat yang bernama Najah, Rian, dan juga Siska. Ketiganya pergi ke sebuah toko untuk membeli buku, pensil, dan penghapus. Najah membeli 1 buah buku, 2 buah pensil, dan 1 buah penghapus dengan harga Rp4.000. Rian membeli 2 buah buku, 2 buah pensil, dan 2 buah penghapus seharga Rp7.000. Dan Siska membeli 1 buah buku, 4 buah pensil, dan 2 buah penghapus seharga Rp7.000. Yang menjadi pertanyaan adalah, berapakah 1 buah buku, 1 buah pensil, dan 1 buah penghapus? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Jadi dari persoalan tersebut kita bentuk persamaannya. Persamaan pertama kita dapatkan X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000. Persamaan 2 yaitu 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 7000. Dan persamaan ketiga yaitu X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7000. Pada permasalahan kali ini kita akan mengerjakan dengan 3 metode yang berbeda, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode campuran. Apakah penggunaan ketiga metode yang berbeda akan menghasilkan nilai akhir yang sama? Yuk kita kerjakan bersama-sama. Yang pertama, kita menggunakan metode eliminasi. Langkah pertama yaitu eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000. Persamaan kedua yaitu 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 7000. Karena kita ingin mengeliminasi variabel Y, dan di sini variabel Y memiliki koefisien yang sama, jadi kita tidak usah mengalihkan kedua persamaan. Kita langsung menguranginya saja. Dan kita peroleh minus X min Z sama dengan min 3000. Agar menjadi positif, maka kita kalikan dengan min 1, sehingga menjadi X tambah Z sama dengan 3000. Dan kita anggap persamaan ini sebagai persamaan keempat. Kemudian langkah kedua yaitu eliminasikan persamaan 1 dan persamaan ketiga. Persamaan ke-1 yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000. Persamaan 3 yaitu X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7000. Di sini kita ingin mengeliminasi variabel Y dan Z, sehingga kita kalikan persamaan pertama dengan 2, sehingga menjadi 2X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 2000. Kemudian kita kurangkan dengan persamaan ketiga yaitu X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7000, sehingga menjadi X sama dengan 1000. Kita anggap persamaan ini persamaan kelima. Kemudian angka ketiga yaitu eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 sendiri yaitu X tambah Z sama dengan 3000, dan persamaan 5 yaitu X sama dengan 1000. Karena kita ingin mengeliminasi variabel X, dan di sini variabel X sudah memiliki koefisien yang sama, sehingga kita tinggal mengurangkannya saja. Kita kurangi sehingga menjadi Z sama dengan 2000. Kita anggap persamaan ini persamaan ke-6. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai X dan nilai Z.
di mana X sama dengan 1000 dan Z sama dengan 2000. Sehingga kita substitusikan persamaan 5 dan persamaan 6 ke persamaan 1. Persamaan 1 sendiri yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000. Kita ganti X dengan 1000 ditambah 2Y ditambah 2000. Kita ganti Z-nya menjadi 2000 sama dengan 4000. Kemudian 1000 tambah 2000 adalah 3000. Sehingga persamaan selanjutnya menjadi 2Y tambah 3000 sama dengan 4000. Kita kurangi kedua ruas dengan 3000 sehingga menjadi 2Y sama dengan 1000. Nah, agar mendapat nilai Y sama dengan, kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi Y sama dengan 500. Nah, di sini kita sudah mengetahui nilai X sama dengan 1000, nilai Y sama dengan 500, dan nilai Z sama dengan 2000. Apakah nilai ini akan sama jika kita menggunakan metode substitusi ataupun campuran? Yuk kita kerjakan dengan metode yang selanjutnya, yaitu metode substitusi. Nah, pada langkah pertama metode substitusi yaitu kita jadikan X sama dengan persamaan 1 sendiri, yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000. Kita jadikan X sama dengan menjadi X sama dengan 4000 min 2Y min Z. Kita anggap ini sebagai persamaan keempat. Kemudian, substitusikan persamaan keempat ke persamaan kedua. Persamaan kedua sendiri yaitu 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 7000. Kita ganti X dengan kita ganti variabel X menjadi 4000 min 2Y min Z. Sehingga menjadi 2 dikali 4000 min 2Y min Z ditambah 2Y tambah 2Z sama dengan 7000. 2 kali 4000 menjadi 8000. 2 dikali min 2, Y menjadi min 4Y. Dan 2 dikali min 2Z menjadi min 2Z. Ditambah 2Y, ditambah 2Z sama dengan 7000. Kita kumpulkan variabel yang sama. Sehingga menjadi 8000 min 4Y tambah 2Y min 2Z tambah 2Z sama dengan 7000. Sehingga menjadi 8000 min 2Y sama dengan 7000. Kita kurangi kedua ruas dengan 8000 sehingga menjadi min 2Y sama dengan min 1000. Agar menjadi positif, kita kalikan kedua ruas dengan min 1 sehingga menjadi 2Y sama dengan 1000. Agar menjadi Y sama dengan, kita bagi kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi Y sama dengan 500. Kita sudah mendapatkan nilai Y sama dengan 500. Kemudian kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Persamaan 3 sendiri yaitu X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7000. Nah, X sendiri yaitu 4000 min 2Y min Z. Kita tambahkan dengan 4Y tambah 2Z sama dengan 7000. Kita kumpulkan dengan variabel yang sama, yaitu min 2Y tambah 4Y menjadi 2Y. Dan min Z ditambah 2Z menjadi Z. Sehingga menjadi persamaan 4000 ditambah 2Y tambah Z sama dengan 7000. Kita kurangi kedua ruas dengan 4000 menjadi 2Y tambah 2Z sama dengan 3000. Langkah selanjutnya yaitu substitusikan persamaan 5. Mohon maaf, 2Y tambah Z sama dengan 3000 kita anggap sebagai persamaan ke-6. Kemudian substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6. Persamaan 5 sendiri yaitu 2Y tambah Z sama dengan 3000. Substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6. Persamaan 6 sendiri yaitu 2Y tambah Z sama dengan 3000. Dan Y sendiri di persamaan kelima yaitu sama dengan 500 sehingga kita ganti Y dengan 500. Menjadi 2 dikali 500 tambah Z sama dengan 3000. 2 kali 500 hasilnya 1000 ditambah Z sama dengan 3000. Kita kurangi kedua ruas dengan 1000 menjadi Z sama dengan 2000. Kita anggap ini persamaan ke-7. Kemudian substitusikan persamaan 6 dan persamaan 7 ke persamaan 4. Kita tahu persamaan 4 sendiri yaitu X sama dengan 4000 min 2Y min Z. X sama dengan 4000 min Y kita ganti dengan 500 sehingga menjadi 2 dikali 500 min Z sendiri 2000 sehingga menjadi min 2000. X sama dengan 4000, 2 dikali 500 menjadi, min 2 dikali 500 menjadi min 1000, kemudian kita kurangi dengan 2000.
Selanjutnya, X sendiri sama dengan 4000 dikurangi 3000. Kita peroleh dari min 1000 min 2000 menjadi min 3000. X sama dengan 1000. Nah, pada metode substitusi kita memperoleh nilai yang sama, yaitu X sama dengan 1000, Y sama dengan 500, dan Z sama dengan 2000. Yuk kita kerjakan dengan metode yang selanjutnya, yaitu metode campuran. Pada langkah pertama, kita mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000, dan persamaan 2 yaitu 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 7000. Karena kita ingin mengeliminasi variabel Y dan variabel Y sudah memiliki koefisien yang sama, yaitu 2, sehingga kita tinggal mengurangkannya saja menjadi min X min Z sama dengan min 3000. Agar menjadi positif, kita kalikan kedua ruas dengan min 1, sehingga menjadi X tambah Z sama dengan 3000. Kita kurangi kedua ruas dengan Z, sehingga menjadi X sama dengan 3000 min Z. Langkah kedua yaitu substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Persamaan 1 sendiri yaitu X tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000. Kita ganti X dengan 3000 min Z, sehingga menjadi 3000 min Z tambah 2Y tambah Z sama dengan 4000. Kemudian setelah kita operasikan akan menghasilkan 3000 tambah 2Y sama dengan 4000. Kita kurangkan kedua ruas dengan 4000 menjadi 2Y sama dengan 1000. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2 menjadi Y sama dengan 500. Langkah ketiga yaitu substitusikan persamaan keempat ke persamaan ketiga. Persamaan ketiga sendiri yaitu X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7. Kita ganti X dengan 3000 min Z menjadi 3000 min Z ditambah 4Y tambah 2Z sama dengan 7000. Setelah kita operasikan menghasilkan 3000 tambah 4Y tambah Z sama dengan 7000. Kita kurangi kedua ruas dengan 3000 menjadi 4Y tambah Z sama dengan 4000. Kita anggap persamaan ini merupakan persamaan ke-6. Kemudian substitusikan persamaan 5 ke persamaan 6. Persamaan 6 sendiri yaitu 4Y tambah Z sama dengan 4000. Kita ganti Y dengan 500 sehingga menjadi 4 dikali 500 tambah Z sama dengan 4000. 4 kali 500 sendiri adalah 2000 ditambah Z sama dengan 4000. Kita kurangi kedua ruas dengan 2000 menjadi Z sama dengan 2000. Kita anggap persamaan ini sebagai persamaan ke-7. Kemudian yang terakhir, substitusikan persamaan 7 ke persamaan 4. Persamaan 4 sendiri X sama dengan 3000 min Z dan Z sendiri bernilai Rp2.000, sehingga X sama dengan 3000 min 2000, dan kita temukan nilai X sama dengan 1000. Sehingga kesimpulannya yaitu semua metode yang digunakan menghasilkan penyelesaian yang sama, yaitu nilai X atau harga sebuah buku sama dengan 1000, nilai Y harga sebuah pensil sama dengan 500, dan Z harga sebuah penghapus sama dengan 2000. Sehingga dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel SPLTV, kita bisa menggunakan metode apa saja. Bisa menggunakan metode eliminasi, metode substitusi, atau metode campuran. Kita pilih metode yang menurut kita paling gampang atau yang paling mudah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.